Hai, halo semuanya. Jadi, di video kali ini aku bakal buka Q&A, bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian, kebanyakan yang sering ditanyakan ya mengenai SNMPTN. Di pertanyaan-pertanyaan kalian, aku rekap dan aku rangkum. Jadi, kalau ada pertanyaan yang sama, udah aku ambil satu ya, itu udah mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian. Baru datang ke channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Yuk dukung channel ini supaya menjadi channel edukasi dan self-development yang bisa berkembang. Aku juga semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Kalau kalian suka, klik like-nya, komen, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Ya, loncengnya jangan lupa dihidupin. Nah, ketika aku upload, kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, pertanyaan pertama dari 26 Neristia VM. Kalau sertifikat atau piagam hanya peserta, apa bisa dimasukkan, Kak? Nah, sudah aku bahas ya, kan aku udah buat video tentang sertifikat yang bisa dilampirkan untuk SNMPTN. Nah, kalian itu nontonnya dari awal sampai akhir, jangan di-skip, jangan setengah-setengah, jangan beberapa bagian aja, jangan part ini aja yang kalian tonton, di situ udah lengkap aku bahas. Sekali lagi kepada kalian, aku tekankan, kalau sertifikat atau piagam hanya sebagai peserta itu bisa dilampirkan, bisa dimasukkan, bisa kalian input di pendaftaran SNMPTN nanti. Jadi, memang kalau dibandingkan dengan piagam-piagam kejuaraan itu, kalau di nalar ya, itu bobotnya memang beda jauh kan. Tetapi siapa tahu piagam peserta itu bisa menjadi pembeda diri kalian dengan teman-teman kalian. Nah, bisa jadi ketika nanti nilai kalian sama persis nih, sertifikat itu bisa menjadi pembanding diri kalian dengan teman kalian. Nah, dengan sertifikat kalian bisa lebih unggul. Nah, yang dipilih malah diri kalian daripada teman kalian itu. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah kepikiran terlalu lama, kok cuma sebagai peserta ya, kok nggak ada kejuaraannya, aku nggak dapat juara nih, cuma piagam peserta. Asalkan piagam itu relevan dengan jurusan yang kalian pilih, input aja, siapa tahu nambah poin. Itu ya. Next, pertanyaan dari Zadila Amelia. Kak, rapot yang dilampirkan di PTN nanti itu rapot kelas berapa? Oke, SNMPTN nanti yang digunakan adalah rapot semester 1 sampai semester 5. Berarti kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Itu ya, awal kalian masuk kelas 10 ya, itu udah terhitung semester 1. Lalu semester 2, 3, 4, sampai semester 5. Tuh. Next, dari Suci Saisa. Kak, untuk lulus kuota yang 40% itu pihak LTMPT yang milih apa pihak sekolah? Oke, FYI. Informasi bagi kalian, untuk peringkatan 40% itu yang milih, yang menentukan adalah sekolah masing-masing. Nah, itu kalau kalian pengen tahu kabarnya, itu biasanya LTMPT memberikan informasi ya. Nanti yang 40% itu yang peringkat sekolah ya, gitu. Info lebih lanjut bakal diberitahukan dari LTMPT gitu. Next, dari Saiful Hidayat. SMK bisa nggak ya kak? Maksudnya SMK tuh bisa nggak ikut SNMPTN? Bisa banget. Aku udah buat videonya tentang syarat siswa yang berhak mendaftar SNMPTN. Yuk yang belum nonton, jangan lupa nonton ya. Itu udah aku kupas, udah aku bahas secara lengkap. Syarat siswa yang bisa ikut SNMPTN itu apa aja sih? Nah, jangan lupa nonton ya. Kalau ditanya, SMK bisa nggak? Jawabannya bisa. Oke, lebih lengkapnya jangan lupa nonton ya yang syarat siswa yang berhak mendaftar SNMPTN. Oke, next question dari Agrin Arkan Hanif. Kak, kalau SNMPTN itu mampel 4 yang diambil wajib atau wajib dan minat, Kak? Oke, informasi lagi bagi kalian, untuk SNMPTN ini yang diutamakan dan dinilai adalah mapel wajib. Jadi kalau matematika, ya matematika wajib. Nah, ini bukan hanya matematika saja, kalian yang dapat bahasa Inggris wajib dan minat, itu yang diambil juga wajib. Jadi, semuanya kewajib ya guys. Next, dari Yena Maulidia. Lulusan 2019 masih bisa daftar SNMPTN nggak, Kak? Nah, ini udah aku bahas juga di video-video aku tentang SNMPTN ya. Harus kalian tonton semua, sudah aku bahas semua. Kalau lulusan 2019 itu jawabannya udah gak bisa daftar SNMPTN gitu. Jadi yang bisa mendaftar SNMPTN tuh yang lulus di tahun itu. Misalnya nih,
besok tahun 2021. Nah, yang bisa daftar SNMPTN itu ya lulusan SMA tahun 2021. Tentunya yang masuk kuota SNMPTN gitu. Jadi bisa dibilang SNMPTN cuma 1 kali, dan itu 1 kali seumur hidup. Jadi harus maksimalkan ya guys ya SNMPTN. Dari Alfiatin, Kak Linjur boleh nggak SNMPTN? Oke, ini banyak juga ditanyain. Nah, sebenarnya untuk linjur itu tidak disarankan sih di SNMPTN ini. Toh juga kalau SNMPTN kan lebih ke apa ya? Lebih ke sesuai jurusan kalian gitu loh. Kalau kalian SMA-nya IPA, ya sebaiknya di Saintek. Kalau SMA-nya kalian IPS, sebaiknya di Sosum gitu. Jadi kan kalau kalian analisis, kalau kalian amati, SNMPTN kan juga berpatokan di alumni kalian kan. Dan alumni itu juga jurusannya sesuai kalian. Kalau Saintek ke Saintek, IPA ke Saintek, IPS ke Sosum. Menurut aku, kalau kalian nekat linjur itu, peluang gagalnya tuh besar banget sih. Beda lagi kalau SBM bebas, mau linjur kemanapun itu bisa. Oke. Next dari Elsa Norisan. Kak, kalau sertifikat peserta seminar itu bisa dimasukkan nggak, Kak? Nah, ini juga sertifikat yang bertuliskan peserta, tetapi konteksnya di sini seminar. Aku ingetin ya, sertifikat peserta tadi boleh dilampirkan, bisa dilampirkan. Nah, kecuali seperti ini, seminar. Makanya tonton ya yang video aku tentang jenis sertifikat yang bisa dilampirkan untuk SNMPTN. Itu udah aku bahas detail di situ. Nah, untuk seminar ya bisa dilampirkan ya guys, karena tidak mengandung tingkat kejuaraan. Minimal tingkat kejuaranya itu di kabupaten. Dari Kadek Dwi, Kak, untuk sertifikat juara atau peringkat di kelas itu bisa dilampirkan atau tidak, Kak? Nah, ini guys, jadi kalian harus benar-benar teliti, benar-benar banyak baca, rajin-rajin cari informasi. Jadi sertifikat juara atau peringkat langsung aja ya, tidak bisa dilampirkan gitu. Ini bukan kompetisi ya. Kalau peringkat kelas itu kan ranking kelas, ranking paralel, ranking apapun itu, kalau di sekolah itu nggak bisa dilampirkan. Tuh, jadi harus ada tingkat kejuaraannya. Jadi kalau lomba itu benar-benar berkompetisi gitu loh. Lanjut dari Ataya Azza, Kak mau tanya, di nilai rapatku ada pengetahuan dan keterampilan, yang dinilai keduanya atau salah satu, terima kasih. Nah, ini bagus banget sih pertanyaannya. Ya, ini bagi kalian yang teliti, bener-bener sih. Kalau rapat itu jawabannya diambil yang pengetahuan. Nah, jadi kalau kalian sekarang lagi SMA nih, bener-bener kalian harus maksimalkan dalam nilai-nilai harian kalian, ulangan, dan juga UTS, UAS itu harus bener-bener kalian maksimalin. Karena itulah nilai yang masuk ke nilai pengetahuan. Kalau keterampilan itu kan kalau kalian aktif di kelas, maju ke depan kelas, menurut aku tetap maksimalkan, tetap utamakan yang pengetahuan, tetapi tanpa mengesampingkan yang keterampilan. Keterampilan itu juga penting guys. Oke. Lanjut dari Aulia Suryani. Kak, biasanya peluang lulus SNMPTN kebanyakan yang pilih 1 prodi 2 PTN atau 2 prodi di 1 PTN. Oke. Ini aku jawab berdasarkan pengalaman aku ya. Berdasarkan pengalaman aku dan yang aku amati di teman-teman aku yang berpeluang lolos di SNMPTN itu yang memilih 1 PTN 2 prodi. Kenapa? Karena kalau kalian nggak lolos seleksi di prodi yang pertama, kalian akan diseleksi lagi di prodi yang kedua gitu. Kebanyakan juga kalian nggak mau dinomorduakan. Kalau kalian pilih 1 prodi 2 PTN, biasanya kalau kalian nggak lolos di PTN yang pertama, biasanya PTN yang kedua itu otomatis nggak lolos gitu. Itu sih guys. Next, dari Dwi Gladys Yulia Sasyanti. Permisi Kak, aku mau nanya, yang dilihat itu alumni yang ada di jurusan yang kita mau atau lihat alumni ada di suatu PTN? Bagus banget pertanyaannya. Oke, informasi bagi kalian, alumni yang dilihat itu di jurusan yang kalian mau ya. Kalian dapat data dari BK. Alumni yang diterima di PTN, jebret gitu. Misalnya kalian membidik ajakan UI gitu. Nah, di UI itu banyak banget nih alumni-alumni di jurusan ini gitu. Jadi patokan kalian yang harus kalian lihat itu alumni yang ada di jurusan yang akan kalian pilih. Misalnya kalian ingin pilih jurusan kedokteran. Nah, lihat tuh di PTN itu yang keterima di jurusan kedokteran tuh siapa aja, berapa orang, itu yang harus kalian perhatiin gitu. Jadi bukan alumni di PTN, kalau alumni di suatu PTN ini banyak banget ya, UI misalnya berapa orang, 20 orang. Nah, itu jangan terkecoh di alumni PTN, yang kalian perhatiin itu yang di jurusan yang akan kalian tuju. Nah, seperti itu. Next, dari Juanita 85.
Kak, kalau nggak punya piagam perlombaan gimana? It's okay. Aku udah pernah buat video kan bersama teman aku. Dia itu lolos SNMPTN tanpa piagam, gak pakai sertifikat. Jadi real hanya nilai rapot. Itu benar-benar real terjadi guys. Itu benar-benar real. Dan banyak banget mereka yang tanpa piagam tuh bisa lolos. Nah, aku sudah bahas kan, banyak banget faktor yang mempengaruhi SNMPTN. Jadi, jangan berpatokan dengan piagam. Jangan minder kalau nggak punya piagam. Intinya, kalau kalian nggak punya piagam, perhatikan faktor-faktor yang lain. Misalnya faktor alumni, faktor nilai rapot. Nah, strategi kalian, kalau kalian nggak punya piagam, ya nilai kalian di rapot tuh harus tinggi. Gitu. Perhatikan juga alumninya, kalau alumninya banyak, nilai rapot kalian tinggi, terus kalian cari tahu seangkatan kalian, kamu mau ke jurusan apa, dan kamu ranking berapa di jurusan itu. Nah, kalau kamu unggul, nah otomatis peluang lolos juga besar. Gitu guys. Oke, sekian Q&A dari aku tentang SNMPTN. Kalau kalian masih ada pertanyaan, komen aja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dukung channel ini ya, support channel ini. Jangan lupa tetap semangat belajarnya, banyak berdoa, stay safe and stay healthy. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!